Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Zain di channel The King of Programmer. Di sini gua bakal ngebahas tentang pengenalan pemrograman ya. Ya, kalau mau dibilang pemrograman juga bisa, mau nggak dibilang pemrograman juga bisa. Karena di sini terdapat dua pendapat antara programmer dan juga programmer. Jadi gimana nih? Programmer junior dan juga programmer senior ya. Kalau programmer senior bilangnya ini HTML bukan bahasa pemrograman, dan programmer junior bilangnya HTML ini bahasa pemrograman, jadi kita itu wajib mempelajari. Jadi gua ngikut yang senior aja, HTML ini bukan bahasa pemrograman. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang HTML ya. Di video kali ini mungkin gue belum bisa masuk ke dalam prakteknya ya. Gue mungkin cuman masuk ke dalam pengenalan tentang HTML. Oke, langsung aja kita masuk ke pengenalan tentang HTML. Tidak lupa juga di sini gue pengen ngasih tahu terlebih dahulu ya. Sebelum kalian menonton pengenalan tentang HTML, di sini gue pengen kasih tahu jangan lupa untuk nonton video-video sebelumnya ya. Yaitu di sini ada video pertama yaitu bahan-bahan dan bahasa pemrograman untuk website. Di situ gua udah masukin bahan-bahannya, ada text editor dan juga ada XAMPP tuh sebagai bahan untuk kita belajar tentang pemrograman website ini. Kita memerlukan text editor dan juga kita membutuhkan SAM atau XAMPP untuk kita bikin websitenya. Nah, jadi kemudian di video kedua ini gua itu bikin video tutorial cara install Sublime Text Editor ya di Windows 10. Itu gua menggunakan Sublime Text ya untuk text editornya nanti yang akan kita pelajari. Kemudian juga di video yang ketiga di sini ada cara menginstal XAMPP. Oke, cara menginstal XAMPP di Windows 10 support PHP versi 8 update 2021. Oke, jadi seperti itu aja ya. Gua untuk mengingatkan kalian untuk nonton terlebih dahulu sebelum kalian masuk ke dalam materi tentang HTML ini. Oke, langsung ke videonya. Di sini kita sudah berada di dalam aplikasi buku pemrograman. Kenapa gua di sini pakai aplikasi buku pemrograman? Karena semua yang gua pelajari, semua cara gua belajar itu gua di sini pakai buku pemrograman ini guys. Dari awal gua belajar, gua pengen jadi web developer gitu, gua di sini belajar menggunakan buku pemrograman ini yang bisa kalian download juga di Play Store ya. Ini buatan dari Bapak Syukronmoh, dan terima kasih juga kepada Bapak Syukronmoh karena berkat beliau dengan aplikasi yang simple ini ya, meskipun nggak terlalu panjang lebar penjelasannya, tapi ini sangat objektif sekali ya. Beliau menjelaskannya mantap sekali ya. Jadi apa-apa yang kita butuhkan semuanya itu ada di sini gitu. Ini untuk orang-orang yang baru dasar-dasaran ya, kayak gua waktu itu ya. Gua itu sangat dasar sekali dan sangat nggak tahu sekali ya gimana caranya ngebuat program. Di sini juga kita bisa apa namanya? Bisa langsung ngoding juga di dalam aplikasi sini ya, karena di sini sudah disediakan oleh developer aplikasi ini, disediakan tempat untuk kita ngoding ya, disediakan halaman oleh Bapak Syukronmoh yang ngoding ini aplikasi ini ya. Terima kasih banget ya Bapak Syukronmoh sudah bikinin aplikasi yang sangat objektif sekali penjelasannya ya, sangat masuk di otak untuk para pemula-pemula yang baru belajar tentang pemrograman gitu. Oke, nanti gua taruh di linknya di deskripsi biar kalian bisa langsung download aja aplikasi buku pemrograman ini di Play Store. Oke, kalian pokoknya kalau kalian cari di Play Store itu kalian tinggal ketik aja buku pemrograman, udah, kemudian kalian enter, langsung tuh muncul di yang paling atas itu buku pemrograman ini nih ya, buku pemrograman buatan Bapak Syukronmoh. Pokoknya sekali lagi terima kasih banget ya kepada Bapak Syukronmoh yang sudah bikin aplikasi yang sangat worth it banget untuk para pemula ini belajar tentang pemrograman ya.
Oke, langsung aja masuk ke dalam materi tentang pengenalan HTML. Di sini gua ngejelasin itu sebagaimana apa yang gua tahu gitu, apa yang sudah pernah gua tangkap gitu ya dari beberapa pengalaman gua ya. Gua nimbrung di grup-grup hacker, di grup-grup apalagi di grup-grup programmer tuh pokoknya ya itulah. Oke, langsung di sini gua pengen jelasin dulu. Gua baca dulu ya. HTML kependekan dari Hypertext Markup Language. Nah, jadi yang belum tahu ya, HTML itu merupakan kependekan dari Hypertext Markup Language. Sebagai markupnya untuk bahasa pemrograman lah. Markupnya itu ya pembungkusnya ya, seperti yang gua bilang di video sebelumnya, itu markup adalah pembungkus untuk bahasa pemrograman yang nanti kita akan gunakan untuk website ini. Kemudian dokumen HTML adalah file teks murni yang dapat dibuat dengan text editor. Nih, kenapa di sini dibilang murni ya, file teks murni? Karena kita kalau misalkan kita itu ngoding langsung gitu, kita ngoding HTML, misalkan gua nulisnya di Notepad di Windows misalkan. Notepad kan ada kan, Notepad bawaan Windows tuh yang kalian bisa buka aja pakai Windows plus R itu ya, pokoknya gitulah, Windows plus R. Kemudian kalau kalian tulis Notepad di situ, kalian bisa buka Notepadnya, kalian bisa ngoding di situ gitu. Kemudian kalian simpan dengan format HTML dan kalian bisa langsung jalanin itu format HTML di browser kalian tanpa menggunakan software bawaan kayak XMPP kan, itu kan untuk PHP gitu. Sedangkan HTML ini itu murni ya, merupakan file teks yang murni. Jadi kita bisa buka langsung aja ya, bisa buka langsung aja di browser kita. Oke, kemudian lanjut lagi, dokumen ini dikenal sebagai Webpack. Ya, seperti yang kita tahu ya, dokumen ini dikenal sebagai Webpack. Kenapa dibilang sebagai Webpack? Karena HTML ini dari misalkan kita buka website gitu, buka blog atau kalian buka Google ya, itu tuh yang tampil itu adalah HTML semua ya, adalah HTML gitu. Jadi HTML ini selalu akan tampil di website manapun yang ada di dunia ini ya, meskipun di planet Mars pun ya, meskipun di planet Mars itu pun kalau kalian buka website itu tampilannya itu HTML juga gitu. Makanya dibilang ini Webpack. Kemudian lanjut lagi, dokumen HTML merupakan dokumen yang disajikan dalam browser. Seperti yang gua bilang tadi, kalau HTML ini merupakan sebuah dokumen yang disajikan dalam web browser ya, yang bisa kita buka langsung di browser kita. Misalkan gua bukanya di Chrome atau gua bukanya di Firefox, itu sama aja lah ya, tampilannya itu sama aja pokoknya. Tergantung cara browser itu bekerja gitu. Kemudian lanjut lagi ya, materinya lanjut lagi. Penamaan dokumen. Nah, di sini gua mau kasih tahu dulu, dokumen HTML diberi nama sembarang. Misalkan gua mau kasih nama index dulu ya. Index, kemudian diberi tambahan ekstensi .htm atau .html. Misalkan gua mau bikin file gitu ya, file index ya, index.html tuh, index.html, gua simpan filenya dengan nama itu. Dan juga, jangan lupa juga untuk waktu kita nyimpan filenya itu gunakan tipenya itu all files. Jangan sampai kita itu menggunakan tipe filenya, misalkan kita mau nyimpannya dengan format HTML nih, tapi tipe file yang kita pakai untuk nyimpan itu .jpg, itu percuma aja gitu loh. Pokoknya nantilah kita jelaskan lah, meskipun ini agak-agak rumit sedikit gua jelasin, agak-agak belibet mungkin karena baru bikin channel gitu ya. Oke, langsung aja ya, langsung lanjut lah ya. Definisi elemen. Dokumen HTML disusun elemen-elemen atau komponen dasar pembentuk HTML. Nih di sini, dokumen HTML disusun elemen-elemen atau komponen dasar pembentuk HTML.
Contoh dari elemen dokumen HTML adalah head, body, table, paragraph, list. Contohnya itu ya, contohnya. Tapi di sini gue boleh bilang di sini ya, komponen dasarnya itu yang paling dasarnya banget itu adalah tag HTML. Itu komponen paling pertama ya, komponen inti. Pokoknya harus ada tag HTML-nya. Meskipun nggak ada tag HTML-nya pun juga nggak masalah, cuman itu kan sebagai pembungkus untuk project-project kita nanti gitu loh. Jadi tag HTML penting. Yang pertama itu tag HTML. Kemudian di dalam tag HTML itu kita membuat tag dengan nama tag head ya, atau kurung siku, dalam kurung siku head gitu ya. Itu namanya tag head namanya ya. Kemudian lanjut lagi body ya. Habis head, habis tag head, kemudian tag body ya. Itu pokoknya dibungkus dalam satu tag. Tag head dan tag body itu dibungkus dalam satu tag, yaitu tag HTML. Kemudian tabel, paragraph, list itu sunnah lah hukumnya ya, sunnah. Karena jika diperlukan saja baru kita pakai table. Misalkan gue mau pakai table gitu di halaman web gue bikin tabelnya, bikin tag table ya. Mau gue mau bikin tulisan artikel misalkan ya, yang pakai paragraph, gue pakai tag paragraph gitu. Misalkan gue mau bikin list, misalkan list nama-nama siswa sekolahan gitu, list nama-nama mahasiswa, list mahasiswa gitu, itu gue pakai tag OL, tag UL, tag LI gitu ya. Pokoknya seperti itulah. Kemudian di sini ada bagian yang terakhir yang mau gue jelasin lagi, elemen HTML. Elemen yang dibutuhkan untuk membuat suatu dokumen HTML dinyatakan dengan tag HTML. Nih ya, seperti yang gue bilang tadi ya, kalau kita mau bikin apa namanya, mau bikin dokumen HTML itu pasti selalu dinyatakan dengan tag HTML yang kurung siku, dalam kurung siku HTML ya. Pokoknya seperti itulah. Kemudian ada tag head dan tag body. Itu merupakan inti daripada segala inti tag HTML yang ada. Tanpa adanya itu kita itu nggak bisa bikin apa-apa gitu ya. Meskipun bisa sih, sebagian orang itu bisa gitu, tapi ini IQ-nya harus IQ yang tinggi sekali gitu ya. HTML ini pokoknya penting lah, tag HTML ini. Kalau ya ada yang bilang nggak penting, orang aneh tuh ya. Kemudian lanjut, setiap dokumen terdiri atas tag head dan tag body. Nah, pokoknya setiap itu tuh pasti ada gunanya sendiri ya. Tag head dan tag body itu ada kegunaannya sendiri. Tag head itu gunanya untuk nyimpan kayak misalkan title web itu ya, yang akan tampil di heading browser, heading search, apa namanya, heading form search. Itu misalkan gue buka whatsapp.com, misalkan whatsapp.com, kemudian di atasnya itu kita apa yang akan tampil itu titelnya gitu, titlenya dengan nama WhatsApp gitu, titlenya itu WhatsApp misalkan ya. Pokoknya nantilah gue jelasin sedikit-sedikit itu apa itu title segala lah pokoknya ya. Kemudian lanjut, setiap dokumen terdiri atas tag head dan tag body. Elemen head berisi informasi tentang dokumen tersebut, seperti yang gue bilang tadi, dokumennya kayak misalkan gue mau manggil CSS eksternalnya itu gue harus nyimpannya di tag head gitu ya. Kemudian kalau misalkan gue mau panggil JavaScript eksternalnya itu gue panggilnya itu pakai pakai script tipe JavaScript kemudian src, barulah kita panggil link file JavaScript itu gitu. Kemudian dan elemen body berisi teks yang akan ditampilkan di browser. Jadi apa yang kita lihat gitu, seperti apa yang gue bilang, apa yang akan kita tampilkan, apa yang ditampilkan di browser itu berasal dari tag body ini gitu. Berasal dari tag body ini. Misalkan gue mau nampilin paragraf, misalkan kayak misalkan di web itu web artikel, misalkan di artikelnya itu merupakan bagian daripada body website itu gitu. Oke, mungkin sekian aja
Untuk pengenalan tentang HTML ini pun sangat panjang sekali ya, dan sangat panjang lah ya, bikin ribet juga penjelasan gua, mungkin agak-agak belibet, agak-agak kurang jelas juga menurut kalian. Semoga aja lah kalian jelas mendengarnya, dan semoga kalian paham dengan apa yang gua jelaskan. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini aja video pengenalan tentang HTML. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton channel ini, yang telah menonton video ini. Langsung aja kalian klik like dan klik subscribe. Karena apa? Karena itu gratis men, nggak ada bayar-bayarnya. Kalian cuma nonton, dengerin materi, tapi kagak subscribe, kagak like. Aduhai, seberapa parahkah channel ini? Oke, langsung aja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang nggak mau ketinggalan kabar, nggak mau ketinggalan konten, nggak mau ketinggalan materi, bisa langsung join aja di grup Telegram kita, yaitu The King of Programmer, yang nanti link grup Telegram ini akan saya share juga di deskripsi video ini. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih telah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.